Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal hidrologi dengan judul Analisis Transit Sedimen di Muara Sungai Serut Kota Bengkulu, jurnal bidang fisika oleh Supiyati Suwarsono dan Mica Asterika. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mulia Risnawati dengan nomor NPM 20 14 15 10 20, kelas Kehutanan A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 1. Pendahuluan. Muara sungai adalah bagian hilir dari sungai yang berhubungan dengan laut, sehingga kondisi muara sungai juga akan bergantung pada kondisi suatu perairan di sekitarnya. Sedimentasi di muara terjadi karena aliran masuk sedimen yang terbawa oleh aliran arus sungai. Sedimen ini dapat berupa bed laut dan suspended laut yang terakumulasi kemudian mengendap di perairan yang tenang seperti di muara. Tujuan penelitian. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi data kepada pihak terkait yang berencana menangani sedimentasi yang terjadi di muara Sungai Serut. Lalu dapat mempermudah dalam pemeliharaan fungsi Sungai Serut sebagai saluran drainase. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian, pengukuran data di sungai dan pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 13 Desember 2014 dengan daerah kajian dalam penelitian ini adalah Muara Sungai Serut seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Penentuan debit sungai. Debit sungai merupakan jumlah air yang mengalir di dalam saluran atau sungai per unit waktu. Data debit sungai diperoleh dengan mengukur kecepatan aliran sungai dan luas penampang melintang sungai. Dapat kita lihat rumus debit sungai pada persamaan 2.1 dan 2.2. Q sama dengan V dikali A, dan A sama dengan 2 dikali B dikali C plus 2D plus E per 4, di mana Q merupakan debit sungai, A merupakan luas penampang melintang antara garis pengukuran dalamnya air C dan D, V sama dengan kecepatan aliran pada garis pengaliran D, B sama dengan lebar permukaan sungai, dan CDE sama dengan dalamnya air setiap pengukuran. Di gambar 2 ini dapat kita lihat sketsa dari garis pengukuran. Di sini bisa dilihat ada CDE sebagai dalamnya air setiap pengukuran dan B itu sebagai permukaan, maksudnya lebar permukaan sungai. Penentuan suspended laut dan bed laut. Pengambilan sampel suspended laut sebanyak 6 titik, sedangkan pengambilan sampel bed laut dilakukan sebanyak 9 titik. Persamaan rumus dapat dilihat di persamaan 2.3, 2.4, dan 2.5, di mana di sini terdapat QS sama dengan 0,001 CS dikali Q, di mana QS sama dengan debit suspended laut. CS merupakan kadar muatan suspensi dan Q sama dengan debit aliran sungai. Sedangkan untuk 0,001 ini merupakan faktor konversi. Lalu di persamaan 2.4 dapat kita lihat terdapat rumus CS sama dengan A min B per C, di mana CS di sini yaitu sebagai kadar muatan suspensi, dengan A sebagai berat kertas saring dan residu sesudah pemanasan, dan B merupakan berat kertas saring. Sedangkan C yaitu volume sampel air. Kemudian untuk menentukan debit bed laut dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan Mayer-Peter sebagai berikut. Dapat dilihat di persamaan 2.5, di mana pada akhirnya QB sama dengan Q dikali Q kecil B. Laju sedimentasi dihitung dengan menggunakan pendekatan persamaan 2.6. Di sini bisa dilihat persamaan 2.6, Vs sama dengan akar dari 4G per 3CD dikali rho S min rho per rho dikali D, di mana Vs merupakan laju sedimentasi, D merupakan diameter sedimen, dan CD merupakan koefisien hambatan, dan rho S merupakan massa jenis sedimen, dan rho sendiri yaitu massa jenis air.
dan tentunya G yaitu merupakan gaya gravitasi. Hasil dan pembahasan. Debit sungai. Debit sungai merupakan volume air yang mengalir pada suatu luas penampang per satuan waktu. Dapat kita lihat pada tabel 3.2 debit Sungai Serut. Dari data yang diperoleh pada tabel 3.2 terlihat bahwa debit sungai rata-rata adalah 19,99 meter pangkat 3 per sekon. Debit sungai tertinggi pada kondisi setelah hujan yaitu 36,12 meter pangkat 3 per sekon. Sedangkan debit sungai terkecil pada kondisi pasang yaitu 12,76 meter pangkat 3 per sekon. Selanjutnya yaitu ada suspended load. Dalam penentuan debit muatan suspended load, selain debit sungai juga diperlukan parameter konsentrasi sedimen layang atau suspended load CS. Dapat kita lihat pada tabel 1, ini yaitu konsentrasi suspended load. Pada tabel 1 berdasarkan kondisi lapangan saat pengukuran maka konsentrasi sedimen tertinggi pada periode 1, ini periode 1 yaitu kondisi setelah hujan berkisar antara 1437 mg per liter hingga 1564 mg per liter. Sedangkan konsentrasi sedimen terendah pada periode 5 yaitu pada kondisi surut dengan kondisi sedimen berkisar antara 34,75 mg per liter hingga 64,50 mg per liter. Data hasil perhitungan debit suspended load ditunjukkan pada gambar 3. Dapat kita lihat di sini yaitu grafik debit suspended load. Debit muatan suspended load tertinggi berada pada kondisi setelah hujan yaitu berkisar antara 34,55 kg per sekon hingga 51,90 kg per sekon. Dapat kita lihat pada grafik. Hal ini terjadi ketika pada saat pengambilan data pada bagian hulu sungai sedang turun hujan sehingga debit air dari hulu sungai meningkat. Debit air ini juga membawa muatan sedimen hasil erosi di sepanjang aliran sungai sehingga menambah jumlah suplai sedimen. Sedangkan debit muatan suspended load terendah berada pada kondisi surut, yaitu berkisar antara 21,39 kg per sekon hingga 34, kg per sekon. Selanjutnya yaitu bed load. Debit muatan sedimen dasar atau bed load merupakan jumlah muatan sedimen dasar yang melewati penampang pada luasan dan kecepatan tertentu. Dapat kita lihat pada gambar 4. Di sini terdapat grafik debit sedimen dasar bed load. Pada gambar 4 terlihat bahwa debit muatan sedimen dasar tertinggi ada pada kondisi setelah hujan yaitu 61,85 kg per sekon. Sedangkan yang terendah yaitu pada kecepatan aliran sungai rendah yang hanya 0,20 meter per sekon. Kesimpulannya pada praktikum ini yaitu debit sungai di muara Sungai Serut tertinggi 36,12 kg per sekon dan terendah 12,76 kg per sekon. Lalu debit bed load tertinggi 61,85 kg per sekon dan terendah 22,15 kg per sekon. Serta debit suspended load tertinggi 34,55 kg per sekon hingga 51,90 kg per sekon dan terendah 21,39 kg per sekon hingga 34,97 kg per sekon. Hal ini menunjukkan bahwa transport sedimen di muara Sungai Serut mengalami peningkatan sebesar 44,2 kg per sekon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.